yang patut kita apresiasi karena ini sebagai langkah awal pembentukan tim secara formal. Kemudian sama susulannya kurang lebih seperti yang saya sampaikan dan yang ada di saya sendiri percaya bahwa ini akan sangat membantu. Berbasis lokal karena itu kan terus tadi single site ada di daerah Ciruas. Ciruas itu selatan Serang. Terdapat L Pak. Jadi kegiatan sang pragu adalah ada tamu belum sebenarnya. Istilahnya ada batu kodok. Batu kodok itu semacam biji yang besar. Ya begitulah tidak ada bentuknya ya. Ini merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Saya tadi menyampaikan apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah, Pak Gubernur, didukung penuh oleh Kapolda dan beserta jajaran saja terhadap upaya pelestarian karya leluhur gitu ya, bangsa Indonesia di wilayah Banten. Banten bukan mungkin coverage Banten itu kalau di waktu-waktu yang lalu jauh lebih luas dari provinsi yang sekarang. Dan ternyata itu seperti kita ketahui, bahkan kita diskusikan tadi, ada evidence yang sudah bisa disampaikan bahwa golok yang berasal dari leluhur wilayah Banten itu mempunyai nilai-nilai yang sangat banyak, value-nya juga patut untuk dilestarikan. Ya. Paling tidak saya mencatat tadi ada 3 value-nya yang penting itu sebagai simbol peradaban, simbol persatuan, simbol pertahanan, juga simbol kehormatan. Sehingga ini nilai-nilai ini yang mestinya merupakan warisan dari leluhur bagian dari bangsa Indonesia, ya, yang patut dilestarikan. Ya. Kemudian caranya diantaranya memahami, mengerti, memberikan perhatian, mencari bukti-buktinya. Nah kemudian bagaimana nanti setelah memenuhi persyaratan itu disampaikan atau diusulkan sebagai salah satu dari warisan budaya dunia. Nah kemudian tadi kita sudah sampaikan, diskusikan, paling tidak karena sesuai dengan SK pembentukan itu ada tim-tim, ya ada tim arkeologi, tim sejarah, ada tim budaya, yang kurang lebih tim IT juga ada. Kita harapkan dari seluruh tim itu sudah kurang lebih bisa merangkum, ya, mencari bukti, evidence. Tadi sebagian sudah disampaikan, dan menurut saya sangat menarik sekali apa-apa yang sudah ada. Kemudian perlu dilengkapi dengan data-data tambahan yang lebih lengkap. Sehingga harapan kita itu nanti kalau sesuai dengan format, kemudian kesesuaian, ya kita tadi cek ya kurang lebih dari 10 kriteria outstanding values itu minimal yang bersentuhan ada 3. Kemudian itu nanti perlu didalami ya supaya paling tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sebagai warisan budaya yang berpotensi menjadi warisan budaya dunia. Kemudian ya tentu saja tadi ada pertanyaan-pertanyaan, kendala, tantangan, target waktu dan sebagainya itu. Tentu saja ini sudah hal-hal teknis. Bagaimana juga ya ini rekan-rekan wartawan yang penting untuk dicatat bahwa kalau kita bukan sekedar untuk melestarikan, tapi ini bisa menjadi semacam trigger ya untuk mendukung sektor-sektor lain. Misalnya terutama misalnya digabungkan nanti dengan sektor pariwisata, industri kreatif, bisa meningkatkan hub-hub atau pusat-pusat ekonomi baru di wilayah Banten dan mungkin sekitarnya ya, diintegrasikan dengan ekowisata, kemudian tourism dan sebagainya. Dengan kita juga menggali sebenarnya praktek-praktek apa yang terkait dengan di wilayah Banten di waktu-waktu yang lalu. Fungsinya sangat banyak ternyata. Ya, di samping mungkin untuk tadi ada di waktu-waktu yang lalu untuk hal-hal yang berkaitan dengan budaya, religi, kemudian pesta-pesta rakyat dan sebagainya itu mungkin kalau sempat ada jeda tidak kelihatan bisa di-create ulang sebagai bagian dari mengembangkan wisata budaya lokal
yang tentu saja ini bisa bahkan menjadi unggulan. Pak, di unsur tadi itu apa Pak yang memang harus bisa jadi ditata sebagai warisan? Ya, yang pertama memang terkait dengan bahwa ini betul sebagai hasil kreasi yang genuine gitu. Satu ya, genuine, kemudian sebagai masterpiece ya. Karena kalau menjadi warisan budaya dunia itu kan nilainya harus outstanding. Jadi ini perlu justru pembuktian bahwa ini betul sebagai warisan yang bernilai tinggi gitu ya. Kemudian itu juga menjadi bagian dari melacak sejarah di waktu-waktu yang lalu. Ada nilai-nilai budayanya yang bisa menjadi panutan. Ya, kalau sebagai warisan budaya dunia itu kan harus terlacak bahwa itu memang produk yang sangat genuine sebagai masterpiece kan di waktu-waktu yang lalu. Kemudian masih ada sekarang, kemudian ada nilai-nilai penting untuk diwariskan di waktu-waktu yang akan datang. Jadi itu kurang lebihnya. Nah, selebihnya nanti ada dokumen tadi, slide yang saya berikan tadi, mungkin detail-detailnya ada di sana, beberapa hal apa-apa yang perlu dilakukan ke depan. Mungkin itu ya, rekan-rekan. Ini yang pertanyaan yang bagus. Jadi memang sebagaimana tadi diinformasikan ada kalender semacam usulan ya, biasanya setiap negara boleh mengusulkan setiap 2 tahun sekali gitu ya, kecuali kalau itu multinasional bukan setiap tahun lah. Seperti yang sampaikan tadi ada sidang usulan itu di tahun 2024, tapi biasanya untuk dijadwalkan masuk dalam sidang itu sudah harus dijadwalkan 6 bulan sebelumnya biasanya. 6 bulan sebelumnya. Nah, untuk bisa dijadwalkan 6 bulan sebelumnya, makanya submission atau usulan itu sudah harus masuk biasanya 1 atau 2 bulan sebelumnya. Jadi berarti kan kalau misalnya kita akan masuk di sidang misalnya ya bulan Juli tahun 2024, berarti 8 bulan sebelumnya usulan sudah harus masuk, kira-kira gitu gampangannya. Sehingga berarti kita harus ngatur waktu. Jadi kalau misalnya akan masuk di sidang 2024, ya berarti 8 bulan sebelumnya paling tidak usulan itu sudah masuk. Karena ada semacam mekanisme internal, baik di dalam negeri maupun mungkin di sirkuler UNESCO sendiri yang harus diikuti. Gitu ya. Nah, harapan kita dengan adanya koordinasi yang baik, ya, kemudian ada sistem informasi yang dikuatkan, komunikasi dengan pihak-pihak terkait semakin erat, proses-proses tadi bisa dilalui secara cepat lah kira-kira gitu. Sehingga itu, nah, kalau saya sih berharap ini menjadi kebanggaan, salah satu kebanggaan Indonesia gitu ya, dari wilayah Banten atau Kerajaan Banten di waktu-waktu yang lalu. Mungkin itu.